Ada orang-orang nanti ternyata di padang mahsyar yang wajahnya riang gembira, cerah, tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak ada payah, tidak ada haus, tidak ada panas. Apa amal mereka? Itu yang disebutkan di ayat 8 dan 9-nya. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka di dunia suka memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya. Kali ini kita akan bahas surat Al-Insan ayat 8 sampai 12. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Fawaqahumullah syarra zalikal yawm wa laqahum nadrataw wa surura wa jazahum bima sabaru jannataw wa harira. Ayat ini menjelaskan tentang amalan yang menyelamatkan manusia saat berada di padang mahsyar. Kelak semua manusia akan dikumpulkan Allah setelah hari kiamat di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Dan itu disebutkan Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka di hari itu, kata Allah, semua manusia akan berdiri menanti hari perhitungan. Masa kita berdiri panjang itulah yang disebut dengan mahsyar. Kita berdiri. Tidak duduk, tidak tidur, tidak istirahat. Berdiri saja. Qiyamun yanzurun. Manusia akan berdiri menanti saat akan ditanya, akan dihisab. Nabi pernah ditanya, berapa lama kita berdiri di sana ya Rasulullah? Hadis dari Abu Ya'la menjelaskan, Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawma wa khamsuna alfasana. Semua orang akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Dan keadaan di hari itu sangat mengerikan karena matahari, kata Nabi, itu dana syamsu ilal abdi kadramil, karena matahari didekatkan kepada manusia seukuran tongkat celak mata. Hingga manusia merasakan haus yang sangat, yang disebutkan di surat Maryam 85-86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, yang di hari itu manusia kehausan yang saking hausnya wirda. Nabi ditanya, apa itu wirda ya Rasulullah? Muqatta'atun al-a'na minal atash. Leher manusia sebagiannya putus karena saking hausnya. Manusia berdiri dalam keadaan yang sangat panik. Hingga ada manusia yang berdoa, Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Tuhan, pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Karena mereka belum tahu pula neraka seperti apa. Tapi rasanya akan lebih enak masuk neraka ketimbang berdiri di padang mahsyar. Itulah kenapa di ayat ini, ayat yang ke-10, kata Allah, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Di hari itu semua wajah masam. Semua wajah pucat, ketakutan, abus. Coba perhatikan orang kalau berdiri lama di bawah terik matahari. Berkerutkan wajahnya. Itu namanya abus. Apalagi 50.000 tahun berdiri. Bukan masa yang singkat. Bukan keadaan yang ringan. Tapi kata Allah, fawaqahumullah zalik sarra zalikal yaum walaqahum nadrata wa surura. Tapi ada orang-orang yang Allah pelihara dari huru hara hari itu. Allah pelihara dia. Dia tidak merasakan panas. Tidak ikut berdiri, tidak merasakan haus. Walaqahum nadrata wa surura, wajahnya riang gembira, cerah. Ada orang-orang nanti ternyata di padang mahsyar yang wajahnya riang gembira, cerah, tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak ada payah, tidak ada haus, tidak ada panas.
Apa amal mereka? Itu yang disebutkan di ayat 8 dan 9-nya. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka di dunia suka memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Coba, ini amal yang paling hebat menyelamatkan manusia kelak di padang mahsyar. Apa itu? Memberi makan. Ternyata amal memberi makan ini amal yang istimewa. Itu kenapa Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih, ghufira limra'atin mumisatin biqalbin rakiyin yalhas. Seorang pelacur itu masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Begitulah hebatnya kita memberi makan. Hingga memberi makan kepada makhluk seperti anjing pun diselamatkan oleh Allah para pemberi minumnya itu. Ya, walaupun dia seorang pelacur. Begitulah hebatnya amal memberi makan. Jadi memberi makan itu memang amal yang istimewa. Itulah kenapa Nabi bersabda, ittaqin nara walau bisikki tamrah. Tutuplah pintu neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh korma. Bukan sekarung korma, bukan sekilo korma, bukan sebiji korma. Separuh korma akan menutup pintu neraka. Begitu hebatnya amal memberi makan kepada orang. Tapi coba perhatikan redaksinya. Pertama, makanan yang diberikan itu ala hubbihi. Ala itu maknanya isti'ala. Jadi makanan yang dia berikan itu makanan yang paling bermutu. Ala hubbihi. Bukan makanan yang dia tidak suka. Bukan makanan yang dia sendiri memang daripada terbuang percuma, kasihkan ke orang, tidak begitu. Kadang-kadang sebagai orang prinsip memberi begitu, daripada basi, daripada hancur, daripada tidak termakan, kasih ke orang. Tidak. Dia memberi makan itu memang terencana. Dan dia mencarikan makanan terbaik. Yang makanan itu dia sangat senang dengan makanan itu. Itu kenapa? Ala hubbihi. Makanan yang dia cintai, yang itu pun paling tinggi mutunya. Makanya pakai ala huruf jarnya. Preposisinya pakai ala menunjukkan mana isti'la yang paling bermutu, yang paling bernilai. Jadi bukan hanya sekedar memberi makan. Makanan yang paling baik, yang paling bermutu. Itu makanya Nabi Ibrahim diceritakan kalau ada tamu datang ke rumahnya. Nanti baca di surah Az-Zariyat ayat 24-30. Kalau ada tamu datang ke rumah Ibrahim, faja'a bi'ijlin samin. Dia menghidangkan makanan berupa panggang anak sapi yang gemuk. Bukan panggang induk sapi, panggang anak sapi yang gemuk. Itu pun satu utuh satu sapi. Ini menunjukkan ala hubbihi, makanan yang paling dia sukai. Itu syarat dia selamat di padang mahsyar. Nah, siapa penerima makanan itu? Miskin, yatim, asir. Miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Coba perhatikan strukturnya. Ada 3 penerima kebaikan kita. Kalau kita memberi makanan, miskin, yatim, tawanan perang. Kenapa diurut begitu? Kenapa miskin, baru yatim, baru tawanan perang? Dalam kaidah bahasa Arab, mendahulukan posisi sebuah kata dalam kalimat, itu maknanya ada afdaliyah, lebih afdal. Ada maknanya ahamiyah, lebih penting. Ada maknanya aglabiyah, dominan. Kenapa miskin lebih dulu dari yatim? Satu, karena miskin ini memang lebih utama untuk diberi makanan ketimbang anak yatim. Kenapa miskin lebih utama dari anak yatim? Lebih penting dari anak yatim. Satu, karena memang kalau anak yatim, dia ada yang menjamin hidupnya. Siapa? Walinya. Anak yatim itu punya wali. Saya kalau meninggal, anak saya masih kecil, maka anak saya itu di bawah tanggungan bapak saya. Ketua anak beliau. Ya, karena anak beliau, saya. Anak saya, anak beliau. Maka beliau walinya. Beliau wajib kasih nafkah untuk anak saya. Kalau bapak saya tidak ada, saudara laki-laki semua, kakak saya atau adik saya. Karena itu anak mereka juga, anak saya. Jadi anak yatim, ada wali yang menjamin hidupnya. Sementara orang miskin tidak ada yang menjamin hidupnya. Maka miskin lebih utama dibantu. Yang kedua, yatim itu temporal sifatnya. Karena yatim itu ada batas umur, usia. Baligh. Kalau dia sudah baligh, tidak yatim lagi. Tidak ada lagi santunan untuk dia. Karena dia sudah dewasa. Tapi kalau miskin,
Itu tidak ada limit waktu. Sampai mati orang bisa miskin. Sampai tua orang bisa miskin. Tanpa batas usia miskin ini. Karena itulah, ya, miskin dahulukan. Karena memang ini tanpa limit. Kalau yatim ada limit. Yang ketiga, kenapa miskin dahulu dari yatim? Karena miskin lebih banyak jumlahnya di dunia daripada anak yatim. Karena anak yatim terkait dengan kematian seseorang. Dan tidak semua orang mati meninggalkan anak yatim. Ya, bisa jadi dia sudah tua matinya, anak-anak tidak yatim lagi itu yang tinggal. Tapi kalau miskin, itu jumlahnya lebih banyak. Makin hari makin banyak jumlah orang miskin. Tapi anak yatim tidak. Nah, karena ini aglabiah, dominan, banyak, maka miskin dahulu daripada yatim. Oke, kenapa asir terakhir, tawanan perang terakhir? Karena tawanan perang jumlahnya lebih sedikit lagi. Karena tawanan perang terjadi di masa perang saja, seperti sekarang. Perang terjadi antara Palestina dan Israel. Ya, maka tawanan perang ya terjadi masa perang. Jumlahnya tidak banyak dan perang tidak selalu terjadi. Perang ya sebentar terjadi, ya kadang terjadi, kadang tidak. Maka jumlah tawanan perang lebih sedikit. Nah, ini juga menjadi isyarat. Kenapa tawanan perang terakhir? Karena tawanan perang itu pasti non-muslim. Karena kita tidak boleh berperang dengan saudara kita yang seiman. Tidak boleh. Haram hukumnya. Dosa besar memerangi saudara kita yang seiman. Kita baru boleh berperang dengan orang non-muslim yang memerangi kita. Namanya kafir harbi. Kalau perang terjadi antara muslim dengan non-muslim, orang kafir, maka yang kalah jadi tawanan perang. Dan tawanan perang pasti bukan orang Islam. Sebab kalau dia bersahadat masuk Islam, maka tidak boleh ditawan. Tidak boleh menawan saudara seiman. Karena itu, ini terakhir. Kenapa? Karena beda keyakinan. Makanya, kalau kita memberi sesuatu, makanan, dahulukan yang seiman dulu. Baru yang beda keyakinan. Nah, ini juga menjadi dasar bahwa tawanan perang itu harus diperlakukan dengan baik, tetap diberi makan. Masalah ya, seperti saudara-saudara kita yang di Palestina, yang tentara itu menawan tawanan perang, tetap dikasih makan, dihormati. Memang begitu aturan Al-Quran. Tawanan perang tetap diperlakukan seperti layaknya manusia. Biasa, dia dikasih makanan. Ya. Jadi tidak ada salahnya kita berbuat baik kepada orang-orang yang beda keyakinan dengan kita. Ini buktinya tawanan perang kita kasih makanan. Dan itu berpahala. Dan itu yang menyelamatkan manusia di padang mahsyar. Tapi coba perhatikan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan hanya karena Allah. Itu syarat yang kedua. Bukan hanya memberi makan, makanan yang terbaik. Tapi ketika memberi makan, dia tidak menginginkan apapun kecuali hanya wajah Allah, keredaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin darimu balasan dan tidak pula terima kasih. Coba perhatikan ya. Pilihan katanya. La nuridu minkum. Kami tidak ingin darimu balasan dan terima kasih. Ini orang ikhlas begitu. Orang kalau ikhlas memberi, balasan tidak dia harap dari yang menerima pemberian dia, dan terima kasih pun tidak. Tidak diharap begitu. Tidak ada harapan begitu. Dan hebatnya lagi, la nuridu, bukan la natlubu, bukan la nas'alu. Kami tidak ingin. Bukan kami tidak meminta. Bukan kami tidak menuntut. La natlubu, kami tidak menuntut. La nas'alu, kami tidak meminta. Bukan begitu. La nuridu, kami tidak ingin. Ini menunjukkan betapa ikhlasnya orang ini. Jangankan menuntut terima kasih dan balasan. Jangankan meminta balasan dan terima kasih. Menginginkan pun tidak. Jangankan kalau tuntutan, itu sudah sifatnya tekanan. Kalau permintaan sudah keluar dari lidah kita. Harapan, permintaan. Kalau ingin hanya di hati. Jangankan yang diucapkan, yang di hati pun tidak ada keinginan dia. Saking ikhlasnya dia, ingin pun tidak. Jangankan meminta dan menuntut. Karena boleh jadi ada orang tidak meminta. Boleh jadi orang tidak menuntut, tapi ada keinginan di hati. Dia tidak meminta, dia tidak ingin. Dia tidak meminta dan tidak menuntut, tapi ingin. Jangankan meminta dan menuntut, ingin pun tidak. Begitulah ikhlasnya mereka. Dan didahulukan jazaan dari syukuran. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Didahulukan jaza baru syukur. Kenapa tidak syukuran wa jazaan? Tapi jazaan wa syukuran. Kenapa tidak dibalik? Syukur dulu baru jaza. Tapi jaza baru syukur. Kenapa? Karena balasan itu lebih penting daripada terima kasih. Karena balasan itu
Ada sesuatu. Saya kalau kasih seseorang sesuatu, dia kasih pula saya sesuatu, namanya jaza. Tapi kalau saya kasih seseorang sesuatu, dia ucapkan terima kasih, itu namanya syukur. Syukran. Tentu balasan lebih bernilai daripada ucapan. Orang ini berkata, jangankan yang tidak bernilai ucapan, yang bernilai pun kami tidak mau. Saking ikhlasnya memberi. Jangan pun yang syukur yang tidak bernilai, yang lebih bernilai pun jaza, namanya kami tidak meminta. Kami tidak ingin. Tidak ada keinginan. Saking ikhlasnya. Saking ikhlasnya. Karena boleh jadi orang tidak meminta balasan, tapi menginginkan terima kasih. Terima kasih pun, ya balasan tidak, terima kasih tidak. Jangankan terima kasih yang tak bernilai, balasan pun kami tidak ingin. Coba perhatikan lagi, pengulangan huruf la. La jazaan, wala syukuran. Allah bisa saja berkata, la nuridu minkum jazaan wa syukuran. Tapi tidak, diulang lagi la pada kata syukuran. Tidak balasan, tidak pula terima kasih. Pengulangan la itu menunjukkan makna taukid. Tidak balasan, tidak terima kasih. Karena kalau digabungkan la jazaan wa syukuran, mungkin boleh jadi dia tidak berharap balasan, tapi terima kasih masih berharap. Tapi kalau dikatakan la jaza wala syukur, itu artinya dua-duanya tidak. Begitulah yang disebut dengan ikhlas. Mencari ridha Allah, tidak ada keinginan di hati berharap apapun, hingga terima kasih sekalipun. Dan itu benar-benar ya ikhlas ya karena Allah. Inilah yang bisa menyelamatkan manusia ketika nanti berada dalam keadaan yang paling berat, di mana wajah-wajah masam, pucat, pasi, berdebu karena berdiri 50.000 tahun di dalam suasana yang sangat panas dan mencekam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari keadaan hari itu. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.